Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasufyan Tertazani dari kelas 2A akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai tanda baca. Nah, di sini telah tersimpan beberapa tanda baca. Di antaranya ada tanda titik, tanda koma, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu tanda titik. Saya hanya akan mengambil salah satu dari contohnya karena di sini ada banyak dan kalau dijelaskan semua mungkin akan memakan waktu yang cukup lama dan mungkin juga akan membosankan. Nah, salah satu contoh dari penggunaan tanda titik itu untuk mengakhiri kalimat. Itu salah satu fungsinya ya. Contohnya yaitu saya makan nasi titik. Nah, itu contoh dari fungsi tanda titik sebagai untuk mengakhiri akhir kalimat. Nah, bisa dipahami? Ya, semoga bisa. Dan ada contoh-contoh lainnya bisa dibaca saja di atas ini ya. Lalu selanjutnya yaitu tanda koma. Nah, tanda koma itu memiliki fungsi sebagai pemerinci kalimat yang punya subjek, objek, atau keterangan yang lebih dari dua. Ya, sekali lagi, itu untuk pemerinci kalimat yang memiliki subjek, objek, dan keterangan yang lebih dari dua. Salah satu contohnya yaitu saya membeli apel, pepaya, anggur, dan pisang. Nah, di situ ada koma ya. Saya membeli apel, koma, anggur, koma, dan pisang. Nah, misalkan seperti itu ya. Itu contohnya. Lalu bisa dipahami ini? Ya, insya Allah bisa lah. Karena masih mudah ya, udah umum gitu. Kalau nggak bisa ya masa mahasiswa gak ngerti gitu. Selanjutnya itu tanda tanya. Tanda tanya. Fungsi dari tanda tanya itu ya jelas ya, untuk bertanya. Itu untuk sebuah pertanyaan. Nah, salah satu contohnya, apakah aku tampan? Nah, situ ada tanda tanya. Apakah aku tampan? Tanda tanya. Nah, di situ contoh penggunaan dari tanda tanya. Masih mudah ya, masih mudah dipahami ini ya. Dan masih ada contoh-contoh lainnya. Lalu selanjutnya adalah tanda seru, yaitu pernyataan untuk mengungkapkan pernyataan emosional. Misalkan seperti alangkah indahnya alam dunia ini. Nah, itu di ujungnya harus menggunakan tanda seru. Atau misalkan digunakan untuk memerintah. Nah, itu penggunaan tanda seru. Misal contohnya bersihkanlah. Nah, itu merupakan contoh dari penggunaan tanda seru. Di akhir kalimat bersihkanlah harus menggunakan tanda seru untuk menandakan bahwa ini itu adalah sebuah perintah. Selanjutnya yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua yaitu tanda yang digunakan untuk mengungkapkan ungkapan yang membutuhkan pemerian. Misalkan biasanya ada di biodata ya. Misalkan contohnya nama titik 2 Ahmad, status titik 2 jomblo. Nah, misalkan seperti itu ya. Itu fungsi dari tanda titik 2. Selanjutnya yaitu tanda titik koma, yaitu fungsinya yaitu memisah A few minutes later.
antara bagian kalimat yang sejenis dengan kalimat yang setara. Contohnya yaitu antara kalimat sejenis dan setara yaitu usia semakin menua, titik, koma, kamu belum mau bertobat. Nah itu contohnya misalkan ya. Jadi usia semakin menua, titik, koma, kamu belum bertobat. Nah itu adalah contoh penggunaan titik koma untuk membedakan mana kalimat yang setara, mana kalimat yang sejenis, mana yang kalimat sejenis, mana yang kalimat yang setara, ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya yaitu tanda hubung. Tanda hubung atau kita sering sebut dengan strip. Nah, itu tanda hubung itu strip ya. Tanda hubung. Tanda hubung itu biasanya digunakan untuk penghubung pengulangan kata. Contohnya anak-anak, kupu-kupu, kura-kura. Nah, itu kan ada pengulangan kata. Nah, di situ di antara pengulangan itu ada tanda hubung. Kura, strip, kura. Atau kupu, strip, kupu. Anak, strip, anak. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan tanda hubung. Nah, lalu selanjutnya adalah tanda pisah. Tanda pisah itu strip juga ya, cuman stripnya yang agak panjang. Strip tapi agak panjang. Nah, itu tanda pisah dan fungsinya untuk memisahkan salah satu fungsinya ya, untuk memisahkan suatu tempat dan memiliki makna ke atau sampai. Misalkan saya pergi strip Bogor. Saya gimana ya? Contohnya itu saya touring dari Bandung strip Bogor. Seperti itu contohnya ya. Anak-anak kelas 2A touring dari Bandung ke Pangandaran. Nah, itu tanda ke itu atau kata ke itu bisa diganti dengan menggunakan tanda pisah. Jadi penulisannya seperti ini ya. Anak kelas 2A touring dari Bandung strip Pangandaran. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh dari penggunaan tanda pisah ya. Lalu selanjutnya ada tanda petik ya. Tanda petik. Tanda petik itu adalah tanda yang di atas ya, petik 1, 2. Yang kutip di atas 1, ada yang kutip buka, ada kutip tutup. Nah, itu adalah tanda petik. Tapi cuma 1 kutipnya ya, yang 1. Nah, itu fungsinya untuk mengapit sebuah petikan di dalam petikan, atau mengapit sebuah kutipan di dalam kutipan ya. Contohnya itu seperti misalkan ibu berkata, kutip 2 ya, kutip 2, atau yang kita sebut dengan tanda petik ya, tanda petik. Ibu berkata, koma, tanda petik. Kemarin ibu mendengar kakek berbicara, koma. Nah, baru di situ menggunakan tanda petik yang 1 ya, kakek berbicara. Nah, tolong pijitin kakek. Petik tutup. Lalu selanjutnya lanjutkan lagi kutipannya ya. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Itu contoh dari tanda petik ya. Jadi tanda petik itu salah satu fungsinya untuk mengapit kutipan di dalam kutipan. Bisa dipahami ya, bisa
insya Allah lah mudah. Lalu selanjutnya yaitu tanda kutip. Nah, tanda kutip ya, yaitu tanda kutip salah satu contohnya tadi untuk menyatakan sebuah kalimat ya, menyatakan sebuah kalimat. Misalnya ibu berkata, tanda kutip, tolong ambilkan nasi. Nah itu ya, seperti itu. Lalu contoh lainnya dari tanda kutip itu yaitu untuk mengapit rubrik judul. Mengapit rubrik judul, yaitu mau judul apa aja lah, mau judul novel, judul makalah, judul bab. Nah ketika akan digunakan untuk menyatakan rubrik judul, maka harus menggunakan tanda kutip ya, seperti itu. Contohnya misalkan saya menulis novel kutip 2 ketika cinta bertasbih. Nah, baru situ kutip ya. Nah itu salah satu contohnya. Oke, bisa dipahami ya, bisa lah insya Allah. Udah umrah ini ya. Lalu tanda baca selanjutnya itu tanda baca garis miring atau garing ya, garing kata kita. Garis miring itu biasanya digunakan untuk salah satu contohnya untuk menggunakan biasanya dalam kop surat. Misalkan dalam kop surat itu kan sudah ada no 10 garing PP garing 1998. Nah misalkan contoh ya seperti itu, atau pengganti atau fungsi lainnya sebagai pengganti dari kata dan atau ya, dan atau. Misalkan kan kadang saudara garing saudari, nah itu kan pengganti dan saudara dan saudari. Atau misalkan ibu mau beli sayur atau daging, nah itu bisa diganti, ibu mau beli sayur garing daging. Nah itu ya bisa dalam penggunaan garis miring ya, seperti itu. Bisa dipahami ya, bisa insya Allah lah mudah ini mah. Lalu selanjutnya yaitu tanda kurung ya. Tanda kurung itu salah satu fungsinya untuk mengapit tambahan keterangan ya, untuk mengapit tambahan keterangan. Biasanya itu dari sebuah singkatan ya, sebuah singkatan atau keterangan lain lah. Kita ambil contohnya dari singkatan, misalkan saya diperiksa KPK dalam kurung komisi apa KPK itu ya, lupa, ganti saya membuat KTP dalam kurung kartu tanda penduduk ya, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu tanda elipis ya. Tanda elipis itu adalah biasanya ada titik 3 ya, 1 titik. Nah, itu tanda elipis itu tandanya titik 3 ya. Nah itu digunakan untuk apa ya, untuk kalimat elipis itu untuk menggambarkan kalimat terputus ya. Jadi kata elipis itu untuk menggambarkan kalimat yang terputus. Nah contohnya seperti itu. Kalau kamu tega, ya silahkan bunuh aku. Nah di situ ada jeda ya. Kalau kamu tega, nah itu ada jeda ya, ada terputus ya. Kamu tega, titik. Nah disitu menggunakan kata titik. Ya silahkan. Atau misalkan digunakan dalam kalimat yang terpotong, misalkan ketika kita dalam percakapan ya, kita ngomong tapi
tapi belum beres, tapi udah dipotong sama orang misalkan, kamu lag, tapi ada yang ngomong lagi, ada yang nyeletuk gitu ya, yang motong pembicaraan kita. Nah itu kalau dalam percakapan menggunakan tanda elipsis, kamu lah titik titik titik. Nah seperti itu ya, salah satu contohnya. Dan kemudian tanda selanjutnya yaitu tanda ulang. Tanda ulang itu yaitu tanda untuk mengulangi kalimat. Salah satu contohnya misalkan malaikat, atau misalkan malaikat itu dalam artian berbentuk jamak ya, anak-anak, malaikat, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah itu kadang digunakan untuk mempersingkat biasanya ya. Nah biasanya menggunakan angka 2. Misalkan yang harusnya malaikat strip malaikat, nah ini dipersingkat jadi malaikat strip 2. Namun kalau di penulisan biasanya kan ada yang macam-macam ya. Untuk tanda ulang itu ada yang menggunakan malaikat angka 2 kecil di atas ya, atau misalkan malaikat pakai tanda kutip ya, tanda kutip. Ada yang macam-macam seperti itu. Tapi yang baiknya untuk tanda ulang itu penulisannya seperti ini, malaikat strip 2. Nah itu yang baiknya ya dalam penggunaan tanda ulang. Lalu yang terakhir yaitu tanda baca apostrof atau tanda penyingkat ya, tanda penyingkat. Kadang kan kalau yang malas nulis kan suka ada tanda akan jadi kan, atau aku jadi ku. Nah itu kan A-nya itu kemana? A awalnya akan, A-nya dihilangkan ya, jadi kan ku jadikan kau sebagai istriku misalkan. Kan, nah itu kan A-nya itu diganti dengan apostrof. Apostrof itu ya tanda itulah, tanda petik tapi di awal ya, tanda petik kan. Nah itu apostrof ya, yang fungsinya untuk menyingkat, disebutnya apostrof. Kan harusnya kan akan kujadikan kau istriku misalkan. Tapi kalau disingkat menggunakan apostrof misalnya jadi strip kan kujadikan kau istriku. Nah seperti itu ya teman-teman. Itu sedikit penjelasan mengenai tanda baca, dimulai dari tanda titik, koma, tanda tanya, tanda seru, lalu tanda titik 2, titik koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda petik, tanda kutip, lalu garis miring, terus tanda kurung ya, tanda elipis, terus tanda ulang dan tanda apostrof ya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami, dan terima kasih telah memperhatikan video ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.